Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 6, yaitu baris 8 baris dari atas ke bawah. Maksudnya 7 baris dari atas ke bawah. Keempat yang kita bahas kuwatun ghadabiyah, yakni kuat marah yang jadi daripadanya perbantahan, apakah perkelahian dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Ini yang keempat dari pembahasan di dalam ilmu fikih, yaitu yang berhubungan dengan hak-hak dengan Allah, hak-hak dengan manusia. Kalau yang pertama masalah hubungan ibadat, bagaimana cara kita dalam hidup supaya bernilai ibadat. Yang kedua yaitu masalah urusan bisnis atau urusan keuangan, bagaimana supaya halal, itu dibahas di dalam bab muamalat. Yang ketiga masalah urusan nikah, supaya rumah tangga kita berkah, supaya rumah tangga kita diridhoi oleh Allah, itu dibahas di dalam babun nikah. Kemudian yang keempat yang kita bahas yaitu hukum-hukum Islam yang berhubungan baik dengan Allah, baik dengan manusia atau dengan makhluk. Terjadi di permukaan bumi ini Bapak Ibu perkelahian, perbantahan, pembunuhan, penipuan. Terjadi di mana-mana di dunia, selama di dunia. Lalu hukum Islam mengatur supaya jangan terjadi seperti itu. Nanti dibahas nanti Bapak Ibu babul jinayat, babul hudud. Nah itu dibahas di dalam Islam. Nah, pengaruh daripada hukum Islam itu sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Tetapi hukum Islam ini dijalankan atau tidaknya tergantung dua orang tadi. Pertama ulama, yang kedua umara. Misal di RT aja dahulu, supaya kita nih hendak membaca kitab nih di RT dahulu kita contoh. Di sebuah RT itu ada terjadi orang misalnya nyabung ayam. Muncul di situ perjudian. Maaf, Bapak RT nggak bisa diam, nggak boleh diam, karena diangkat jadi RT. Kejadiannya di RT. Apabila Bapak RT diam, Bapak RT yang berdosa. Karena itu terjadinya di wilayah RT. Artinya orang yang jadi RT belajar juga hukum Islam. Selama Bapak RT diam, kena Bapak RT ya. Atau terjadi di RW, atau terjadi di lurah, atau terjadi di kabupaten, atau terjadi di kota media, atau terjadi di provinsi, apalagi terjadi di negara, banyak lagi. Nah, yang di atas RT itu kena juga. Apalagi yang di atas mengizinkan, yang di bawahnya meneruskan. Itu contoh. Terjadi misalnya kasino terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Ngeri benar nih. Siapa yang mengizinkan?
tanda tangan itu berbahaya bebuan pejabatai. Tanda tangan itu berbahaya. Bisa tanda tangan itu menyebabkan masuk surga, bisa tanda tangan itu menyebabkan masuk neraka. Gampang-gampang tanda tangan. Hukum. Kalau perjudian berhubungan dengan negara, juga berhubungan dengan negara agama. Agama tidak membenarkan, negara pun tidak menyetujui. Sesuai kan itu, ada agama, ada negara. Makanya ada ulama, ada umara. Gak boleh diam. Ulama jangan diam. Ulama harus menyampaikan, walaupun tidak didengar RT, tidak didengar RW, tidak didengar oleh Pak Lurah, nggak didengar oleh Pak Camat, tidak didengar oleh Pak Bupati, tidak didengar oleh Pak Wali Kota, tidak didengar oleh Pak Gubernur, tidak didengar oleh Pak Presiden. Tanggung jawab kami para ulama yang berani ngomong kebenaran. Allahumma fashhad, ya Allah, kami sudah menyampaikan. Kami bisa berlepas diri. Tugas kami hanya menyampaikan, bukan tugas kami penangkapan. Masa Guru Udin menangkap? Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Ulama akan mempertanggungjawabkan. Para pejabat akan mempertanggungjawabkan juga. Permasalahannya di sini, supaya jangan bertanggung jawab, para ulama sampaikan ini kebenaran, ini kemungkaran. Yang tahu masalah ini ulama. Lalu karena sudah ulama mengatakan ini bermasalah, bergeraklah orang-orang yang punya tangan besi. Makanya nggak bisa ulama tuh bergesekan dengan umara. Umara pun tidak boleh bergesekan dengan ulama. Ini dua pilar suatu daerah supaya berkah. Yang lain tuh menggiring aja lagi Bapak Ibu. Tapi kalau ulamanya dijulungi duit takutan. Nah, ini tuan guru duit nih. Diandeki bubuhnya duit dibuntung. Berdiaman berbahayalah. Paling besar siksaan di negeri akhirat dan di dalam neraka ulama yang tidak berani menyampaikan hukum. Itu paling besar siksaan. Tuan guru nih Bapak Ibu, apabila melakukan kebaikan besar pahalanya, apabila melakukan kemaksiatan besar dosanya. Tidak ada tuan guru itu kecil dosanya. Karena dia public figure dan diikuti orang. Sekali lagi nang jadi tuan guru. Tuan guru itu kada dengan kecilnya dosa, besar semua. Tuan guru itu enggak ada yang kecilnya pahala, besar semua. Nah makanya tuan guru yang lurus itu dimusuhi orang. Orang menyampaikan kebenaran supaya orang-orang yang seperti tuan guru lurus itu tidak mau ada pertanggungjawaban lagi di ketika dia menghadap Allah selesai tugas. Nah lalu ada yang kayak guru sekumpul Pak Ibu Bahari bandakan tembakan dengan pistol. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa menentang siring ganti tembak kulawan. Guru sekumpul Bahari itu mau guru din gak ada pistol deda nang saya ikut satu pistol cukup baik. Nah ini kita hadir itu contoh kecil aja tuh Pak Ibu itu. Nah kita diperkecil lagi ke belakang. Tadi contoh RT bang lah di dalam rumah tangga kita aja. Kita semua pemimpin di rumah tangga kita. Kita semua nih pemimpin di rumah tangga kita. Anak kita pimpin karena kita kepala rumah tangga. Istri kita pimpin karena dia adalah bawahan kita.
selama anak-anak kita menurut kita, nah yuk Bapak Ibu, selama istri kita menurut kita dan kita mengatur sesuai dengan hukum kita dan hukum Allah, anggaplah negara kecil di rumah tangga, baik kalau rumah tangga itu, selama istri menjalankan haknya sebagai ibu rumah tangga, selama anak-anak menjalankan haknya ketika di dalam rumah, pian pimpinan, pian atur, hei anakku yang pertama, ikam tugas nyapu rumah, hei anakku yang kedua, ikam tugas menemani mama di dapur memasak, hei anakku yang ketiga, ikam ke pasar beli. Itu ditugas tuh, kuitan tuh menugasakan sudah masing-masing. Hei istriku, jangan buka-buka aurat kalau keluar rumah, diatur. Nah, lalu anak ini menurut aturan yang pian buat untuk kebaikan keberkahan rumah tangga yang pian pimpin. Istri sembahyang, anak pun sembahyang secara hukum Allah. Anak melaksanakan aturan di dalam rumah, ada yang tugas basa sapu hari ini si A, esok si B, yang satu ke pasar, yang satu menemani ibunya di dapur. Bagus, rumah tangga itu berjalan sesuai aturan yang pian buat. Pian membuat aturan di rumah tangga untuk kebaikan rumah tangga itu sendiri, dan pian tidak mau lagi bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena sudah diatur, bini ikam sembahyang, jangan kala sembahyang. Hei anakku, ikam sembahyangan, jangan kala sembahyangan. Rumah tangga ini dibersihkan. Hei istriku, rapi-rapi, jangan sampai sembarangan rumah tangga ini. Tamu datang, sering datang. Kadang-kadang tamu ingin buang air kecil, WC harus bersih. Apabila pun ada tamu datang ke rumah, minta izin hendak buang air kecil, jangan nyelonong. Ada yang itu nyelonong, bisa tuh Bapak Ibu, nggak boleh tamu itu nyelonong, minta izin, karena kita masuk di wilayah kepemimpinan kita. Contoh kecil aja dulu, kalau nyelonong tamu ini masuk ke belakang, anak ke WC, istri bisa dibuka-bukaan aurat dia, nggak pakai jilbab, pakai daster, kadang-kadang ketiaknya berventilasi. Minta maaf ibu-ibu, nyelonong nggak boleh, harus minta izin dulu. Tunggu, anak ikut apa, ingin buang air kecil? Iya, tunggu guru. Ulun kayak itu caranya. Kalau anak buang air kecil, inggih guru. Kalau anak buang air kecil bisa lah. Bisa tunggu ya guru. Berdiam ulun, udah langsung tuh masuk. Setelah tuan rumah, inggih guru, silahkan masuk. Nah, itu pun maaf Bapak Ibu kadang-kadang pengalaman. Buang air kecil dulu. Anak ke acara masjid di situ. Istirahat sebentar guru, kita makan ringan dulu di rumah. Buang air kecil. Kenapa nih? Tok ya ke kepala nih. Oleh hati tapi baku piah. Salur dalam misalnya di atas. Salur dalam di atas. Bebanyu pulang. Bah ruah kajian nih. Nah, kayak apa? Itu pasti sudah dicuci itu, tapi anak menjemur, dia hendak dulu ke atas. Kebetulan dadakan guru dia hendak buang air kecil, rezeki anak kepala. Ada komplain kita sudah minta izin. Nah ibu-ibu, ada aja orang-orang maaf yang ya kurang bersih. Bahasa orang tuh jer orang amonta itu agak porici. Apa tau? Jorok. Nah itu. Lihat rumah tangga. Yang malu siapa? Pimpinan gak ada. Pimpinan orang diam, tapi orang menilai. Bisa namanya kemana-mana nih saruan.
Kadang-kadang Guru Din, lawas kada ketemu kita, ikam ingat kada? Ikam lokal C, aku lokal B. Oh, ikam kawanku di kampung nih, ikam kada. Aku Guru Din kada jadi apa-apa. Semuanya berkah aja kita Darussalam ini. Kada jadi apa-apa, kada mungkin. Aku kada jadi tuan guru nang kayak ikam. Orang sekolah di pondok terus jadi tuan guru. Ini siapa nih nang menyiapkan makanan nih? Aku Guru Din. Halal. Orang pondok kali dimakaninya cileng bang oleh kayak Panji Gumilang. Alhamdulillah. Ke rumah dulu Guru Din. Satu mat bentar kita ke rumah dulu. Aku ibu-ibu. Nah ini ngaran ulun bermata melihat di atas TV. TV itu kan kayak ini kalau TV itu. TV nang sekarang ini TV. Beandakan bihar di sini. Oh majulun nih membahayakan benar. Nah berarti nang bini ini asal lepas ya andak di samping TV. Tarang mata Guru Din nah iklan di sini tuh dinilai orang rumah tangga kita tuh kecil aja Bapak Ibu. Lihat berarti tidak tepat meletakkan itu pada tempatnya nggak tepat. Siapa yang malu? Pimpinan. Nah setelah rumah tangga bagus, istri melaksanakan kewajiban sesuai yang kita atur, anak-anak sesuai kita atur melaksanakan kewajiban, sama Allah bagus, kita sama bini bagus, sama anak bagus, rumah tangga itu bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, maka akan muncullah kita tuh senang. Kalau kita senang, rumah tangga itu berkah. Kalau Allah Ta'ala ridho, baldatun tayyibatun warabun ghafur. Dusta baldatun tayyibatun warabun ghafur. Kalau pimpinannya bermasalah, kalau ulamanya bermasalah. Contoh aturan. Lalu di rumah tangga itu Bapak Ibu, ada melakukan yang tidak pian ridhoi. Saikung aja di rumah tangga itu ada nang kada sembahyang, sedang pian menyuruh sembahyang, saat tu kada sembahyang, marah kada pian, marah. Allah pun marah kalau tidak melaksanakan hukum yang Allah buat. Allah pun marah. Wa ma kunna muhliki ahlil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak menghancurkan suatu negeri atau suatu daerah. Kenapa maka kami hancurkan suatu negeri atau suatu daerah? Kami cabut keberkahannya karena penduduknya di situ melakukan kezaliman. Apalagi sudah zalim tuh rusak sudah semua. Bini kada melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan sang suami. Anak kada sesuai dengan perintah ayahnya. Hancurlah rumah tangga itu. Andai kata bersatu juga enggak ada berkah. Nah ini contoh kecil di dalam rumah tangga. Apalagi di suatu RT, apalagi di suatu negara. Maka ulama harus dilibatkan. Karena ulama Bapak Ibu bukan pilihan masyarakat, bukan pilihan manusia. Itu pilihan Allah. Itu aja kesimpulannya dahulu. Kalau yang lain RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden itu pilihan manusia. Kalau habis masanya dipilih kembali. Kalau ulama siapa yang memilih? Angkat tangan. Mau ada tuan guru meninggal di kampung, angkat tangan. Ulun ceramah di tengah-tengah para pejabat. Semua para pejabat. Kalau pian-pian masa jabatan selesai rebutan enggak mencari posisi sempurna ini. Enggak guru, kalau ulama meninggal rebutan enggak? Ada sadar aja. Sadar aja Pak Ibu. Nah, lalu kita kembali. Apabila dua ini baik, umara dan ulama, ini bisa dilaksanakan. Dan adalah terus faidah manfaat
menyuruhkan segala pesuruh kepada segala manusia. Allah menyuruh pesuruh. Itu sambungannya. Dan adalah faidah manfaat menyuruhkan, Allah menyuruh segala pesuruhnya. Yang menyuruh siapa? Allah. Segala pesuruh siapa? Masuk ulama. Mulai Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in, sampai kepada para ulama. Disinilah Bapak Ibu pentingnya mata rantai keilmuan. Guru ulun berpesan, ikam din jangan jorok bepandir, tinggi. Ikam kalau berceramah din jangan kisah-kisah mengaramput, tinggi. Ikam apabila menyampaikan hukum harus punya referensi yang ilmiah, otentik, fakta, dan ikam harus mempertanggungjawabkan apa yang ikam sampaikan. Ini kitab yang disampaikan, kitab-kitab yang diakui pemahaman ahlu sunnah wal jamaahnya, dan ikam belajar kitab itu. Tinggi. Lihat pesan guru-guru. Guru Syukri berpesan, kitabnya kitab nang ikam tahu itu pahaman ahlus sunnah wal jamaah. Guru Hatim pahami, dalami dulu baru sampai akan. Guru Makmun bertawassul naklah lawan paguruan. Guru Wahab ikhlas menyampaikan ilmu. Lihat paguruan yang mendidik ini berpesan semuanya. Satu, dua lagi Bapak Ibu yang diantara yang berpesan tuh hidup. Guru Hatim itu pun sidin gagaringan, Guru Syukri gagaringan juga. Ingat ulun sampai sekarang pesan guru-guru ini luar biasa. Tanggung jawab jika di hadapan Allah. Jangan berceramah mengaramput, jangan berceramah tujuan lucu. Melucu nang itu kayak pelawak kayak lagi. Tapi masyarakat tujuan guru cari nang lucu. Kayaknya di akhirat tak kumpulan kena lo nang lucu. Habib Umar Hafiz ada lucu ceramah. Alimnya orang. Guru sok kumpul pang guru lucu, tapi kan dia tujuan lucu itu alami, dia muncul sendiri. Kalau sudah tujuan lucu, yang penting tertawaan. Nah itu pesan guru-guru itu. Bahkan Bapak Ibu, ini fakta. Ulun diundang ke daerah Batu Tungku, diundang ceramah Batu Tungku. Masyarakat tuh mau ulun, Guru Udin sampaikan. Di daerah Batu Tunggu ini ada ustaz yang kayak artis kelakuan, bejoget cocok juga, benyanyi bisa, bebulang bejoget, dan itu murid pian. Astagfirullahaladzim. Napa jawaban ulun kada pernah mendidik orang seperti itu. Tuh inya keluar dari jalur rel gurunya. Andai kata dia pernah ngaji sama ulun, lalu dia jadi ustaz, lalu bejoget, inya itu di panggung, bebulang-bulang, benyanyi-nyanyi, hafal nyanyian artis, karena bejoget-joget sama artis. Kada pernah ulun mendidik yang seperti itu. Asyaqiyu man kharaja an manhaji aslafihi. Itu dalil kami. Orang yang celaka itu orang yang keluar dari jalur dari para pendahulunya. Kita dididik oleh guru kita. Beginilah cara kita. Kalau dia keluar daripada jalur, itu urusan dia. Mengaku-ngaku dekat dengan guru kumpul, kada sesuai juga jalan guru kumpul. Kan pengakuan kan banyak kayak ini nih. Ilegal semua. Bertitel Al-Banjari. Siapa namanya memberi gelar Al-Banjari? Datuk Kalampayan tuh diberi gelar oleh gurunya Al-Banjari. Hei nang bubuhan nang Al-Banjari ini. Siapa nama menggelaripin Al-Banjari? Itu perwakilan daerah Banjar. Sedang orang seorang Al-Amuntai.
Jangan Al-Banjari, sesuai daerah seorang aja. Al-Amuntai. Tenang cocok. Orang rantau, Arantawe. Orang kandangan, Al-Kandangane. Orang Amuntai, Al-Amuntai. Orang apa namanya ini, Loktabat, Al-Loktabate. Kada gampang-gampang Al-Banjari, itu dia tuh kelampayan yang berhak. Diakui kaliman oleh gurunya, asli orang mana? Al-Banjari, Al-Banjari ujungnya. Itu yang benar. Nah, ini kita nih kebanyakannya. Hati. Ulun pun kada sanggup bergelar Al-Amuntai. Di Amuntai banyak ulama-ulama. Ada juga yang salah menyebut kada ulun terima ini Al-Amuntai. Awas pian Al-Amuntai. Hati-hati. Nah, kemudian berarti kita tuh harus punya mata rantai. Manfaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus pesuruhnya, menyuruh segala pesuruh kepada segala manusia. Lihat kalimatnya Bapak Ibu. Kita mengupas kata-kata. Menyuruhkan segala pesuruh. Nang menyuruh siapa? Allah. Sahabat diutus nang menyuruh siapa? Rasulullah. Kemudian dibuat sahabat Hasanul Basri berguruan Sayyidina Ali menjadi ulama. Hasanul Basri yang menyuruh siapa? Sayyidina Ali. Kemudian Hasanul Basri itu Imam Hanafi berguru dengan Hasanul Basri. Lalu Imam Hanafi jadi ulama. Nang menyuruh siapa? Hasanul Basri. Kemudian Imam Syaibani, muridnya Imam Hanafi, ulama besar. Imam Syaibani ini jadi ulama. Yang menyuruh siapa? Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i berguru dengan Imam Syaibani, lalu Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Yang menyuruh siapa? Imam Syaibani. Kemudian Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i dakwah kemana-mana. Yang menyuruh siapa? Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Maliki menjadi ulama besar. Yang menyuruh beliau jadi ulama dan dakwah siapa? Imam Nafi'. Nah, lihat. Dokter aja mau kada keluar SK dulu. Jujur kada? Mulai langsung praktek. Nah, guru-guru nang macam-macam siapa namanya nyuruh? Siapa namanya nyuruh jadi guru? Abah guru itu tuan guru. Lalu ulun jadi guru. Apakah guru itu turunan? Guru bukan turunan. Nang hebat tuh Bapak Ibu yang ulun muliakan. Guru kita menyuruh kita jadi guru. Kalau tidak ada guru menyuruh kita jadi guru, jangan wani-wani jadi guru. Dan guru itu tidak turunan. Turunan, anak tuan guru jadi tuan guru juga. Turunan. Ada jadi tuan guru itu turunan. Bah, pian mau meneliti sampai ke sini, kedua ini lagi kena tuan guru pandir. Guru, pian siapa nyuruh jadi guru? Masyarakat. Guru pian bang? Guruku kan menyuruh bang aku jadi guru. Kenapa maka pian disuruh jadi guru? Masyarakat. Oh, berarti masyarakat pak guruannya. Masyarakat pak guruannya. Berarti masyarakat menilai guru ini pantas jadi guru. Bukan gurunya menilai muridku ini pantas jadi guru. Kan sudah belain. Coba pian kalau punya guru pembimbing lah Bapak Ibu, guru pembimbing. Nah membimbing keilmuan pian. Guru tuh macam-macam. Datang murid, ulun bae hendak buli kampung. Maaf Pak Presiden ikan buli, ulun hendak berdagang. Bagus bagus berangkat kampung. Nang seikung pulang, ulun guru hendak jadi guru disuruh masyarakat. Ada usah di sini kamu jadi guru. Masyarakat sini jarum murid tadi menyuruh jadi guru. Ada usah
ikam berdagang aja. Dipaksa Pak Ewa. Bulik ke kampung jadi guru. Fakta ini. Ada kaum kadang-kadang kampungnya. Di perjalanan pengajian tuh bingung. Pertanyaannya banyak. Pertanyaan masyarakat nih banyak. Problem-problem masyarakat nih banyak. Maaf, buka ke rumah. Guru di mana Guru Din? Aku di pengajian. Apa gerang? Ada yang ditakunakan dan penting. Telepon aja langsung. Aku di jalan. Kada kawa guru kada ketemu. Aku membawa kitab. Nah, kayak naik. Aku per maghribnya datang. Mau kawan guru nih wah ini juga. Kada kawa. Ulun foto lah kitab ulun nih. Pian jauh pakan. Aku di jalan. Aku anak pengajian. Pian jam berapa lagi ada di rumah nang talawas. Aku jam 11 nya datang ke rumah. Jam 11 malam kah? Enggak, jam 1 ulun tunggu. Bah, iya. Bawa kitab fakta. Oh, ini keterangannya dalam kitab. Ini kata-katanya disingkat. Ikam harus punya syarah penjelasan ini kata-kata. Ulun kan lebih isi guru kitab itu. Sini kitabku. Nah, kamu guru di mana? Guru di Irhanu, guru ulun buka pengajian. Nah, bingung. Nah, ini keterangannya. Nah, guru ulun minjam kitab pian nih guru dahulu lah. Mau kau antar akan isok. Inggih. Seminggu hanya mantarakan. Khianat sudah kada tepat. Selesai. Masalahnya bagus, clear masalah. Terkuak permasalahan. Berkisah di masyarakat kan ada video pengajiannya tuh. Aku malam tadi tahulah betengah malaman memecahkan masalah nih hanya terpecahkan. Padahal mana yang betah hilalat malam tadi. Pintar benar sekalinya, ada apa-apa, pahala tuh pasti ada. Kita ikhlas aja nang kata itu. Nah di perjalanan lihat, gurunya kan ada menyuruh jadi guru. Ketika ada problem permasalahan memecahkan surang. Kalau guru kita menyuruh kita jadi guru bertanggung jawab. Apa masalah nak? Silahkan telepon abah ke rumah ikam kalau ada masalah, permasalahan kitab, permasalahan pahaman. Karena ibarat jadi dokter, ikam merawat jalan, ikam merawat inap. Ikam sudah boleh pulang, bujur kada. Menurut kita kepulang dari rumah sakit menurut dokter kah? Hilang pasien. Dokter mencari kada. Berarti belum habis nih. Selesai pengobatannya. Berarti kalau pasien itu hilang dari rumah sakit, nang salah dokter atau pasien? Karena terjadi permasalahan penyakit banyak. Kira-kira masuk pulang ke rumah sakit, ketemu dokter merawat tadi kayak apa ya? Napa aja dokter? Nah, lakas sejarah kami angkat tangan. Karena perawatan nang masih tahap perawatan ikam hilang, kami gak bertanggung jawab lagi. Silahkan kamu cari dokter lain. Nah, itu rata-rata tuh dokter. Lihat Bapak Ibu. Beberapa minggu kada sempat sebulan telepon pulang. Guru lagi di mana? Ini pulang orangnya. Jadi kita di pengajian. Adakah guru waktu dalam seminggu tuh imba isa kosong? Aku nak mengaji khusus lampian. Ada kawa ya kita. Nah, napa pulang? Ini. Pertanyaan. Ikam nih jadi guru namanya nyuruh siapa? Jadi bingung ikam nih. Ulun guru yang minta izin lawan guru sekumpul. Minta izin kah lawan guru sekumpul? Inggih guru Din. Fakta ini Pak. Bapak ulun berdusta nang banyak ini manusianya. Ulun minta izin lawan guru sekumpul. Umur ikam berapa? Umur ulun 25 tahun. 25 tahun guru sekumpul sudah 18 haulnya. Di mana ikam minta izinnya? Ulun ka kubur sidin guru wae. Bepajam ulun. Ya Allah bubuhan nang bubuhan beruntung mana beruntung wa Allah. Nang ini kesimpulannya maaf ikam tidak punya kemampuan memahami kitab. Beguru lagi bahasa. Lawan guru siapapun. Ulun guru sudah tak buka majelis sumbangan orang banyak majelis ulun itu. Kawalah ulun pengajian minggu kainnya pian pulang pengajian. Oh ada kawa ketahuannya ulun dijadikannya tameng. Kalau tameng lah. Tameng tau lah. Mau undang bubuhan habaib di tangan orang mahurung.
viral si guru ilegal tadi. Ilegal ya kalau ngarannya. Guru kan menyuruh jadi guru, izinnya di kuburan. Kalau Ikam tidak punya kemampuan, mundur. Akhirnya Pak Ibu, kayak apa tuh kisahnya? Maaf, aku kadang-kala selalu menjawabkan permasalahanmu, karena aku pun sibuk juga. Umah guru din kada berpahala kapian hendak guru. Nah pulang. Gini aja, apabila ada masalah telepon, aku kada selalu kau angkat, aku kada selalu kau menjawab. Itu aja sudah. Ulun kada hendak kasar lawan orang ini. Ulun pun memberikan pandangan. Ikam pedalami ilmu fikih. Mengertilah ilmu fikih. Ulun banyak membaca buku ay. Nah, guru siapa di antara gurumu yang Ikam itu belajar ilmu ini, ilmu-ilmu seperti ini? Ulun guru ay kada denang tuntungnya berguru. Pernah kah Ikam sekolah ke Jawa? Pernah ulun guru ke Jawa. Nah, di mana gurumu di Jawa itu? Berangkat Ikam ke sana. Di Kalimantannya siapa gurumu? Guru Sukri. Ada pernah berguru juga guru. Ulun pernah berguru pian. Guru mendengarkan sekali ceramah pian. Nah, ulun anggap sudah guru ulun. Bujur. Tapi Ikam jangan ngomong, aku diizini guru Udin. Nah, nih, ngalih baju jual nih ngalih. Mau kepala. Coba lihat kalimatnya Bapak Ibu. Kalimatnya nih lihat. Jadi kalau ada mampu dosa memaksa diri Ikam. Coba kalimatnya. Menyuruhkan segala pesuruh. Guru menyuruh segala muridnya nang mampu. Ikam jadi guru. Ikam berdagang. Sedangkan nang lain disuruh berdagang. Nang satunya disuruh jadi guru. Protes je guru itu. Apa kata Sidin? Jangan membahas dokter itu lebih tahu kemampuan dan kebaikan serta kesehatan pasiennya. Jelas? Sudah. Nah, kepada manusia itu memperbaiki hal mereka itu supaya manusia ini baik. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya lagi. Berarti dalam kitab ini ada kata-kata kada boleh maju urusan jadi pesuruh seperti memecahkan permasalahan umat kecuali ada izin dari guru. Rasulullah pun kada mau kada wahyu dulu turun baru Rasulullah ngomong. Inilah Bapak Ibu yang langka di akhir zaman. Lihat kitab Datuk Kalampayan. Kenapa Mako Datuk Kalampayan jadi ulama besar? Karena gurunya Guru Syekh Seman Al-Madani, karena guru beliau Syekh Sulaiman Kurdi, karena guru beliau Athaillah Al-Makki sudah mengizinkan silahkan kau pulang semua ke Indonesia sebarkan ilmu. Karena gurunya Datuk Kalampayan mengakui kedalaman dan kemampuan murid-muridnya. Hanya muncullah ulama-ulama besar didikan dari Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan didikan dari guru-gurunya juga. Nah, mudahan pian paham semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu'ani ya karim, wa'fu'ani ya rahim, wa'fu'ani ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis masjid Nurul Iman sihah afiyah wassalama fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu